Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 9, berjumpa kembali dengan Ibu Ari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perkalian bangun. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas transformasi geometri yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Apakah itu refleksi? Berikut penjelasan dari saya. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat-sifat dari refleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, setiap garis dan bayangannya selalu sama panjang. 4. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Dan yang terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Untuk refleksi yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu koordinat. Sebagaimana kita tahu bahwa sumbu koordinat itu ada sumbu X dan sumbu Y. Maka refleksi terhadap sumbu koordinat ini juga bisa dibagi menjadi dua. Refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang A, refleksi terhadap sumbu X. Misalnya pada sumbu koordinat ini kita memiliki titik A. Maka jika kita refleksikan atau kita cerminkan titik A ini terhadap sumbu X, artinya sumbu X-nya ini menjadi cerminnya. Maka kita lihat caranya adalah dengan melihat ini jarak titik A terhadap sumbu X. Berapa satuan di sini? Ya. 2 satuan jaraknya terhadap sumbu X. Maka untuk mencari bayangannya juga dari sumbu X ini cerminnya juga 2 satuan ke bawah. Nah, disinilah letak bayangan dari titik A. Kita tulis A aksen. A tadi koordinatnya berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Untuk Y-nya 1, 2. Jadi ini koordinat titik A adalah 4,2. Dan kita peroleh bayangan dari titik A atau A aksen. Di sini 4-nya tetap dan Y-nya di bawah. Berarti ini tandanya adalah bilangan negatif. Negatif 2. Jadi jika A-nya 4,2, maka bayangannya menjadi 4,-2. Di sini yang berubah adalah sumbu Y-nya. Maka kita peroleh kesimpulannya, jika ada suatu titik P dengan koordinat A, B,
dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya P aksen koordinatnya adalah A, negatif B. Dan untuk yang B, refleksi terhadap sumbu Y. Artinya, sumbu Y-nya ini nanti yang akan menjadi cerminnya. Misalnya kita memiliki titik B di sini, maka ini koordinatnya berapa? 1, 2, 3. Di sini 3. Ini 1, 2, 2. Jadi koordinat titik B adalah 3,2. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka yang sebagai cermin adalah sumbu Y-nya. Maka kita lihat titik B di sini berapa jaraknya terhadap sumbu Y. Berapa satuan? Ya, 1, 2, 3. 3, maka bayangannya juga 3 satuan. 1, 2, 3. Maka disinilah letak bayangan dari titik B. Bisa kita tulis B aksen. Koordinatnya berapa? Di sini untuk X-nya 1, 2, 3 ke kiri, berarti negatif 3, Y-nya 2. Berarti negatif 3,2. Kita lihat sini tadi. Kalau titiknya 3,2 direfleksikan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi negatif 3,2. Yang berubah adalah X-nya, sumbu X-nya. Maka kita peroleh kesimpulan bahwa jika ada titik P dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya P aksen dengan koordinat negatif A, B. Saling berkebalikan ya dengan yang pertama. Bentuk yang kedua, refleksi terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan H. Untuk yang A, terhadap garis X sama dengan H. Misalnya, kita punya titik A, 2,3. Direfleksi terhadap garis X sama dengan 5. Maka berapa koordinat titik A aksen? Maka koordinat titik A berada di sini, 2,3. Sedangkan bayangannya berada pada garis X sama dengan 5 di sini. Maka untuk membentuk bayangan dari A aksen, kita buat jarak yang sama antara titik A ke garis X sama dengan 5. Di sini 3 satuan. Berarti kita cari jarak yang 3 satuan juga ke kanan. Nah, disinilah letak koordinat titik A aksen atau bayangan dari A. Berapa koordinatnya? Kita lihat di sini tadi 5. Dan 6, 7, 8. 8,3. 8,3. Kita lihat di sini untuk 3-nya tetap. Bagian 3-nya tetap. Sedangkan yang 2-nya berubah jadi 8. Maka dengan cara langsung, jika ada P koordinat A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, bagian B-nya tetap, yang berubah adalah A-nya. A-nya berubah seberapa? Ini tadi 2 jadi 8. Hubungannya dengan X, ini kalau bisa kita tulis, kalau 2 kalinya H, H-nya adalah 5. 2 kalinya H harusnya jadi 10. Ternyata di sini jadi 8. Berarti 2H dikurangi dengan 2, yaitu A. Sedangkan bagian B-nya tetap B.
Jadi kalau mau langsung bisa menggunakan cara ini. A, B direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka menjadi 2H min A, B. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Misalnya titik A 2,3 direfleksi terhadap garis Y sama dengan 5. Maka A-nya berada di sini dan cerminnya berada di sini, Y sama dengan 5. Maka bayangan dari A sama seperti tadi ya. Di sini terhadap cerminnya jaraknya adalah 2 satuan, maka dia juga ke atas 2 satuan. Maka disinilah letak A aksen. Berapa koordinatnya? 6, 7. Berapa? 2,7. Jadi untuk yang bagian X-nya tetap, yang berubah adalah ini, A-nya tetap A. Sedangkan kalau ini B, ini berapa kalinya? Atau hubungannya dengan 5. Seperti tadi ya. Jadi kalau 2 kalinya 5, 2H, ternyata berkurangnya adalah 3. Jadi ini untuk yang ininya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan seperti tadi. Jika ada P, A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, untuk A-nya tetap. Yang ini tadi yang berubah, 2H min 3. 3 itu tidak lain adalah B. Bisa kita ganti dengan B. Jadi untuk yang ini berubah jadi 2H min B. Bentuk yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Yang A, terhadap garis Y sama dengan X. Misalnya titik A berada di koordinat 5,2. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah yang seperti ini, yang arahnya ke kanan. Maka untuk mengambil bayangan dari A, kita harus mengambil titik A dengan cerminnya adalah garis ini yang jaraknya sama. Jaraknya sama. Coba pakai. Ya. Kita ambil ini harus tegak lurus sekali. Tegak lurus dengan ini. Jaraknya ini berapa? Sini segini. Jarak yang sama adalah di sini. Inilah letak titik A aksen. Berapa koordinatnya? 2,345. 5. Kalau ini tadi 5,2, bayangannya menjadi 2,5. Perhatikan. Ini ya. Yang 5 di sini, yang ini. Nah, berarti menyilang. Maka kesimpulannya adalah jika ada titik P koordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, di sini bayangannya P aksen, koordinatnya adalah disilang, dibalik. Jadi B, A. Ya. Bagaimana untuk yang terhadap Y sama dengan negatif X? Untuk yang B terhadap garis Y sama dengan negatif X,
Kita coba dengan cara yang sama. Masih dengan titik yang sama, titik A koordinatnya 5,2. Direfleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X adalah yang seperti ini, yang arahnya ke kiri. Maka untuk mencari bayangan ini, kita cari yang garis tegak lurus terhadap cerminnya. Ini harus benar-benar tegak lurus. Ya. Jadi, bayangannya adalah di sini. Berapa koordinatnya? 1, 2. Negatif 2. Ini A aksen. Koordinatnya adalah negatif 2. Koma. Di bawah juga negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Bisa kita lihat untuk ini asalnya 5 bertukar posisi dengan Y-nya, tapi hasilnya adalah negatif. Ini juga 2 bertukar posisi dengan X-nya, tapi juga ada negatifnya. Jadi kesimpulannya, jika ada P A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya P aksen adalah bertukar posisi dengan dikasih tanda negatif, negatif B, negatif A. Ya. Selanjutnya untuk yang keempat, bentuk refleksi terhadap suatu titik. Untuk yang A kita coba terhadap titik 0,0 atau pusat koordinat. Sebagai contoh, titik A koordinatnya adalah 3,2. Direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik 0,0 di sini. Maka kita ambil jarak yang sama. Titik A dihubungkan ke titik 0,0. Jarak yang sama. Maka letak koordinat A aksennya adalah di sini. Berapa koordinatnya? Kita lihat. Untuk X-nya 1, 2, 3. Di kiri negatif. Untuk Y-nya 1, 2. Di bawah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 3, negatif 2. Lihat asalnya 3, jadi negatif 3, 2, jadi negatif 2. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jika ada P dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap titik 0,0, maka bayangan P aksen berkoordinat jadi negatif A, negatif B. Selanjutnya, refleksi terhadap suatu titik tertentu, misalnya titik H, K. Misalnya kita punya titik A, koordinatnya adalah 6,4. Mau kita refleksikan terhadap titik tertentu, misalnya kita ambil titiknya ya, misalnya 3,2. Di sini adalah titiknya 3,2. Jadi ini berlaku sebagai cerminnya. Maka kita ambil jarak yang sama antara titik A ke cerminnya ini. Sini ternyata jarak yang samanya antara ini dengan bayangannya di sini A aksen. Titiknya adalah 0,0. Kita lihat asalnya 6 jadi 0, 4 jadi 0. Bagaimanakah formulasinya? 6 jadi 0, 4 jadi 0. Hubungannya kita ambil untuk yang bagian X-nya ini 3.
Jadi kalau 2 kali 3, 6. Harus dikurangi dengan 6 ini lagi. Kalau ini 2 kalinya ini, 2 kalinya 2, 4. Maka untuk jadi 0 ini juga dikurangi 4. Maka kita rumuskan atau kita formulasikan jika ada P, A, B direfleksikan terhadap suatu titik tertentu H, K, maka sini adalah rumusnya untuk yang depan P aksen ya. Untuk yang depan 2 kali H dikurangi dengan A. Untuk yang belakang 2 kali K dikurang B. Ini cara langsungnya adalah ini. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi refleksi atau pencerminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu koordinat. Yang A terhadap sumbu X. Jika ada titik P, A, B, maka hasil refleksinya P aksen adalah A, negatif B. Yang B, refleksi terhadap sumbu Y. Jika ada titik P, A, B, maka hasil refleksinya P aksen adalah negatif A, B. Nomor 2, refleksi terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan H. A terhadap garis X sama dengan H. Jika ada P dengan koordinat A, B, maka hasil refleksi P aksen koordinatnya adalah 2H min A, B. B, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Jika ada P dengan koordinat A, B, maka hasil refleksi P aksen koordinatnya adalah A, 2H min B. Ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. A terhadap garis Y sama dengan X. Jika ada titik P dengan koordinat A, B, hasil refleksinya P aksen koordinatnya adalah B, A. B terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika ada titik P koordinat A, B, maka hasil refleksinya adalah P aksen dengan koordinat negatif B, negatif A. 4. Refleksi terhadap suatu titik tertentu. A terhadap titik 0,0. Jika ada P koordinat A, B, hasil refleksinya adalah P aksen dengan koordinat negatif A, negatif B. B terhadap titik H, K. Jika ada P koordinat A, B, hasil refleksinya P aksen koordinatnya adalah 2H min A, 2K min B.